Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan fikih umroh ini dalam 4 tingkatan ya. Yang pertama, saya menyebutnya umroh minimalis. Kemudian tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi dari minimalis. Tingkatan yang ketiga nanti lebih tinggi lagi, yang maksimal itu saya nyebutnya umroh ihsan ya. Yang umroh minimalis ini fokusnya sah, yang penting sah. Kemudian yang di atasnya lagi itu nanti fokusnya sah plus menghindari membayar dam. Lalu kemudian atasnya lagi itu nanti fokusnya umroh sah, menghindari dam dan menghindari makruh. Nah, yang umrah ihsan itu semua syariat kita laksanakan. Jadi rukunnya dijalankan, menghindari dam, menghindari semua makruh dan melaksanakan semua sunnah. Ya, ini saja kita bagi semacam ini perlu beberapa pertemuan ya untuk membahas detailnya. Tetapi kalau sudah tuntas 4 macam tingkatan umroh ini, kita sudah siap untuk latihan praktisnya ya, latihan praktisnya insya Allah seperti itu. Oke, pertemuan hari ini kita membahas umroh minimalis. Umroh minimalis itu standarnya adalah yang penting sah ya. Dan umroh minimalis itu dilakukan dengan melaksanakan rukun umroh. Jadi fokusnya adalah melaksanakan rukun umroh saja. Nah, supaya kita sah umrohnya dengan standar minimalis ini, maka kita cukup melakukan 4 prosesi secara berurutan. 4 prosesi secara berurutan, dan keempat-empatnya ini adalah rukun umroh. Yang pertama adalah ihram, yakni berniat umroh. Ihram itu niat. Niat berarti pekerjaan hati. Artinya nggak harus ngomong apapun. Pokoknya di hatinya menyengaja saja. Ihram. Yang kedua adalah tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i, yakni berjalan melintasi bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah halaq atau taqsir, yakni mencukur rambut atau memangkasnya. Nah, di sini ada kesalahan yang umum banget, bahkan dilakukan oleh banyak pembimbing umroh. Yang keempat ini banyak yang menyebutnya sebagai tahallul. Itu salah ya, coba cari di banyak konten-konten itu. Bahkan pembimbing umroh yang kayaknya sudah sering bawa jamaah itu, membuat video itu, nyebutnya yang keempat ini tahallul. Itu keliru konsep. Kenapa? Karena tahallul dalam umrah itu sudah dimulai semenjak tawaf. Tawaf itu sudah mulai tahallul. Konsepnya begitu. Jadi dalam tahallul itu apa sih maknanya? Tahallul itu adalah melepaskan diri dari kondisi ihram. Aslinya begitu. Ya, tahallul itu melepaskan diri dari kondisi ihram. Ibarat sholat itu salam yang pertama itu melepaskan diri dari kondisi sholat, sehingga orang itu sudah keluar dari kondisi sholat, sudah boleh makan minum berbicara setelah salam, kan begitu. Nah, tahallul juga demikian. Tahallul itu sebenarnya semenjak tawaf itu sudah tahallul, memulai tahallul maksudnya. Sa'i itu bagian dari tahallul dalam tawaf, dalam umrah. Nah, maka halaq atau taksir itu tidak disebut tahallul saja, tapi disebut dengan tahallul akhir atau penutup tahallul. Nah, itu konsep yang lebih tepat ya. Makanya 4 prosesi ini jangan disebut ihram, tawaf, sa'i, tahallul, salah. Yang benar ihram, tawaf, sa'i, kemudian halaq atau taksir. Ini prosesinya harus disebut semacam itu, yakni mencukur rambut atau memangkasnya ya.
Nah, itu. Nah, supaya lebih tergambar, nah, ibadah umroh itu seperti apa? Nah, kita buat analogi seperti sholat saja. Sholat itu kan diawali pembuka, yakni takbiratul ihram, dan diakhiri penutup, yakni salam. Sama, umroh juga begitu. Biar terbayang ibadahnya itu, bayangkan pembukanya apa dan penutupnya apa. Pembuka umroh itu apa? Pembukanya ihram, yakni berniat umroh. Penutupnya apa? Penutupnya adalah halq atau taksir. Nah, simpel kan? Kalau sudah gini terbayang akhirnya. Oh, ternyata ibadah umrah itu hanya diawali ihram, diakhiri halaq atau taksir, tengah-tengahnya tawaf dan sa'i. Sesimpel itu. Ya. Nah, seperti sholat juga ada takbiratul ihram, ada salam, dan di tengah-tengahnya pasti ada rukun-rukunnya, gitu kan? Nah, rukun sholat itu apa? Di antaranya misalnya membaca Al-Fatihah, harus ada rukuknya, harus ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud. Itu rukun-rukun sholat. Ibadah itu kalau dipahami kayak begini, mudah membayangkannya. Ada awal, ada akhir, tengah-tengahnya ada rukun. Dan awal akhir itu termasuk bagian dari rukun. Nah, makanya saya katakan, kalau kita sudah paham sholat yang sudah kita kerjakan berkali-kali ini, sebenarnya rukunnya sholat itu jauh lebih banyak daripada rukunnya umroh. Rukunnya sholat itu sampai belasan. Kalau umroh hanya 4 ini saja. Ya. Nah, nah, ketika kita membahas umroh minimalis, berarti cukup fokus ke rukun-rukunnya saja. Nggak usah peduli hal-hal sunnah, nggak usah peduli hal-hal makruh. Selama rukun dilakukan, maka sah. Tandanya begitu. Itu maksud dengan minimalis itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya sangat sederhana umroh itu. Tidak ruwet. Walaupun nggak baca apapun sudah. Pokoknya melaksanakan 4 ini. Walaupun nggak baca apapun, nggak melakukan zikir apapun, maka umrohnya sudah sah. Nah, pekerjaan semacam ini setelah praktek ke sana, ternyata umroh itu tidak lama melaksanakannya. Bukan 9 hari sebenarnya. Nggak sampai 12 hari. Ya. Aslinya umroh selesai itu hanya sekitar mungkin 5-6 jam saja. Ya, kalau berawal dari miqat, dari tempat yang ditetapkan. Sekitar 5-6 jam saja. Tapi kalau misalnya lebih simpel lagi, ya mungkin umroh pertama ya sekitar 5-6 jam itu sudah selesai. Tapi kalau umroh yang berikutnya itu lebih pendek lagi. Umroh kedua kalau sudah di Mekah itu mungkin hanya 2-3 jam selesai sudah. Ya, gitu ya. Nah, itu. Oke. Saya jelaskan lebih detail sedikit tentang masing-masing tahapan tadi. Ihram itu apa? Ihram itu makna mudahnya adalah berniat umroh. Berniat umroh. Tetapi analisis bahasa aslinya, ihram itu dari kata ahroma. Apa makna ahroma itu? Ahroma itu makna aslinya adalah ad-dukhul fil hurmah. Masuk dalam kondisi suci atau sakral. Itu makna ahroma. Mirip seperti asbaha. Asbaha itu ad-dukhul fis sabah. Masuk dalam waktu subuh. Amsa itu ad-dukhul fil masa. Masuk dalam waktu sore. Ya, maka ahrama ad-dukhul fil hurmah, masuk dalam kondisi suci atau sakral. Jadi orang berikhram itu sesungguhnya berniat masuk dalam kondisi suci atau sakral dalam rangka memenuhi panggilan Allah ke Mekah. Intinya gitu konsepnya. Ya. Ya, kenapa dinamakan kondisi suci atau sakral? Karena orang itu dilarang melakukan hal-hal tertentu yang dalam kondisi normal boleh. Ya. Contoh misalnya, orang umroh itu kalau sudah ihram, dia kan nggak boleh potong kuku loh. Padahal dalam kondisi normal potong kuku itu boleh. Tapi kalau sudah ihram maka tidak boleh. Itu maksud kondisi sakralnya itu di situ. Sama seperti sholat. Ngomong itu, ngobrol itu boleh. Tapi begitu sudah takbiratul ihram, maka haram dia berbicara. Nah, ini mirip seperti sholat ya. Sebenarnya ihram sholat sama ihram umroh atau haji itu sama aja konsepnya. Masuk dalam kondisi suci atau sakral. Nah, cuma kalau sholat itu penandanya
takbir ketika masuk gitu ya. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir untuk masuk dalam kondisi suci atau sakral, ya. Nah, di situ. Nah, ihram ini adalah manasik utama. Manasik utama dalam umrah itu justru setelah ihram ini. Itu harus fokus betul, hati ditata betul. Saya sedang menuju Mekah untuk memenuhi panggilan Allah. Harus begitu perasaannya sepanjang jalan. Jadi setelah ihram itu jangan malah tidur, keliru itu. Harus ditata betul perasaannya karena justru itu manasik utamanya. Kenapa? Karena begitu sampai Mekah, sudah sampai depan Ka'bah, itu agendanya sudah tahallul. Ya, saya sebutkan tadi apa? Tawaf itu adalah mulai tahallul sudah sebenarnya. Sudah mulai melepaskan diri dari kondisi ihram. Dari tawaf berlanjut sa'i, terakhir ditutup dengan halq atau taksir, ya. Nah, di situ. Kapan melakukan ihram ini? Bebas. Nggak ada batasan. Sah sepanjang tahun. Siang maupun malam. Ya, jadi sesuaikan aja dengan tanggal keberangkatan umroh ya. Yang jelas, pokoknya melakukan ihram, maka orang itu berada dalam kondisi sakral. Dan tidak ada batas waktu akhir ihram. Selama masih belum melakukan penutup ihram, maka statusnya ihram walaupun bertahun-tahun, walaupun seumur hidup. Jadi kalau belum sampai halak atau taksir, ihram terus itu kondisinya. Gak boleh potong kuku terus sampai selesai, ya. Di mana melakukannya? Ini juga bebas. Sah dilakukan di tanah air, sah dilakukan di pesawat, sah dilakukan di bandara, sah dilakukan di hotel, kereta api, bis, bahkan sah dilakukan menjelang masuk Masjidil Haram, juga sah itu. Dari sisi tempat loh ya. Kita hanya bicara sah dulu. Terus pertanyaannya, gimana ketentuan ihram itu di tempat-tempat tertentu seperti Dzulhulaifah atau Bir Ali, Yalamlam dan sebagainya. Nah, ini masuk tata cara umroh standar. Atasnya minimalis. Tadi saya menyebutkan ada 4 tingkatan ya. Ada umroh minimalis, ada umroh standar. Di atasnya lagi itu saya nyebutnya umroh optimal. Nah, yang terakhir umroh ihsan. Jadi kalau kita berbicara ihram di miqat atau tempat-tempat tertentu, itu sudah berbicara umroh yang di atas minimalis. Nah, gitu ya konsepnya. Maka kalau hanya berpikir sah, ya sudah. Yang penting dimanapun itu sah. Mau ihram sejak di Indonesia, sah. Saat di bandara, sah. Begitu sampai bandara Saudi Arabia, sah. Bahkan menjelang tawaf baru ihram itu juga sah. Nah, itu kalau bicara tempat ya. Nah, terus bagaimana cara melakukan ihram itu? Sederhana saja. Karena ihram itu hanya niat, ya sudah lakukan dalam hati. Saya menyengaja ingin umroh karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin buat konten misalnya. Itu ya. Ditata hatinya begitu. Saya ingin umroh karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin menunjukkan pada orang saya umroh. Tidak perlu kayak begitu. Ya, itu sudah disebut dengan ihram. Tidak ada bacaan khusus. Nah, terus kalau misalnya ada konten yang mengajarkan saat ihram itu bacalah labbaik Allahumma umrotan. Nah, itu bagian dari sunnah ihram. Artinya masuk bagian umroh ihsan, bukan umroh minimalis. Gitu ya. Nah, di bacaan lafadz untuk ihram itu ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau mau yang pendek, nawaitul umroh. Sudah. Itu sah sudah. Agak panjang sedikit, nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Mau panjang lagi, nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah, ya, lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi yang mau lengkap ya. Nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan Allahumma inni uridul umrah fayassirha li wa taqabbalha minni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma mahilli haitsu habastani Allahumma uhrimu laka sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Panjang, versi panjang ya. Nah, makanya nanti
bertahap saja. Nanti saya kasih tugas menghafalkan ya. Nanti sedikit demi sedikit semuanya harus hafal itu nanti. Tapi kita bicara minimalis dulu biar tergambar gampang kok sebenarnya. Ya, sampai bisa mencapai yang ihsan perlu tahapan, harus rajin ngajinya ya. Nggak boleh doknyang semangatnya ya. Harus rajin ngajinya supaya persiapannya maksimal. Itu untuk ihram. Kemudian untuk tawaf. Bagaimana tawaf itu? Tawaf adalah ibadah yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, di sini sudah mulai tahallul. Ya. Jadi tahallul dalam umrah itu cuma 1 kali tapi ada 3 perbuatan. Itu lah ya. Cuma 1 kali tapi ada 3 perbuatan. Dimulai dari tawaf, kemudian sa'i, lalu kemudian mencukur rambut. Beda dengan haji. Haji itu ada 2 tahap. Ada istilah tahallul awal dan tahallul tsani. Nah, dia konsepnya ya. Ya. Kapan melakukannya? Melakukannya adalah setelah sampai di depan Ka'bah. Nah, jadi perjalanan intinya kita umrah itu ya menuju Ka'bah itu intinya. Perkara sebelumnya mampir ke hotel atau tidak terserah. Ya, tapi intinya kita umrah itu ya menuju ke Ka'bah itu. Kalau sudah sampai depan Ka'bah, kita melakukan manasik ini, yakni tawaf. Ya. Adakah batasan waktu maksimal? Tidak ada. Jadi kalau misalnya orang itu setelah sampai Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Haram, nggak langsung tawaf, istirahat dulu sehari, tidak masalah. Gimana 2 hari? Tidak masalah. Bagaimana 4 hari? Tidak masalah. Sebulan gimana? Tidak masalah. Kenapa? Tidak ada batasan akhir waktu untuk tawaf. Ya. Nah, di mana melakukan tawaf ini? Nah, ini yang ada aturannya. Untuk melakukan tawaf, maka wajib dilakukan di area yang disebut dengan matof. Ya, matof itu sekeliling Ka'bah, area berlantai putih itu ya. Nah, itu disebut dengan matof. Matof sendiri makna bahasanya adalah tempat tawaf. Bagaimana kalau misalnya penuh? Misalnya penuh, maka boleh tawaf di lantai 1. Agak naik sedikit, itu ada lantai 1. Kalau penuh juga, boleh juga lantai 2, 3, sampai rooftop. Ada yang paling atas itu ada. Ini tergantung pengaturan petugas ya. Kalau haji itu biasanya yang paling bawah itu pewadatnya luar biasa. Biasanya dialihkan ke agak di lantai 1, 2, 3, 4 itu. Ya. Yang jelas tawaf itu harus di area Masjidil Haram. Tidak sah tawaf di luar Masjidil Haram. Nah, makanya penting belajar peta Masjidil Haram. Biar nanti tawafnya tidak buat aturan sendiri gitu ya. Nah, supaya mengerti batas Masjidil Haram sehingga tawafnya itu sah selama di situ ya. Bagaimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya simpel aja, cari garis start tawaf. Start tawaf itu di mana? Lurusnya Hajar Aswad. Ya. Kalau sekarang itu penandanya lampu hijau. Lihat aja lampu hijau pokoknya. Nah, itu biasanya lurus dengan Hajar Aswad. Kalau dulu ada garis gitu ya. Karena garis itu sekarang nggak efektif karena bisa ketutup orang sehingga nggak kelihatan ya. Maka sekarang pengaturannya adalah dengan lampu hijau tadi. Ya. Ya. Jadi nggak boleh memulai tawaf melewati garis imajinari tadi. Bayangkan dari pojok Hajar Aswad menuju ke arah lampu hijau tadi ya. Jika sudah menemukan garis itu, silahkan berniat tawaf berbaringan dengan memulai tawaf. Jadi niat itu bareng dengan memulai tawaf. Niatnya itu bukan sebelum tawaf ya. Bukan juga sesudah jalan. Barang siapa tawafnya setelah jalan, maka putarannya nggak dihitung. Ya, jadi harus pas saat memulai tawaf itu niatnya. Setelah itu silakan mengelilingi Ka'bah dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Gitu ya. Jadi Ka'bah harus sebelah kiri. Kalau sudah 1 putaran penuh dihitung 1. Terus lagi muter mencapai Hajar Aswad lagi dihitung 2. Terus sampai 7 kali. Bacaannya apa? Tidak ada. Kenapa? Karena bacaan itu semuanya statusnya tidak wajib. Jadi andaikan tawaf itu diam saja, berjalan saja gitu ya, sah tawafnya. Umrohnya juga sudah sah. Gitu ya. Nah, tetapi
ada syarat sahnya. Ya, ada syarat sah dan kewajiban saat tawaf. Ini harus diperhatikan saat tawaf itu. Walaupun nggak ada bacaan, tapi perhatikan syarat sahnya. Syaratnya sahnya apa? 1, menutup aurat. Jadi nggak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Jadi mirip sholat ya. Tawaf itu mirip sholat. Hanya saja tawaf itu boleh ngomong kayak ngomong biasa. Itu aja bedanya. Jadi kalau misalnya tawaf kemudian sambil ngomong, sini. Misalnya bawa istri misalnya, pegang sini, pegang ini. Boleh, tidak masalah. Ya, kalau sholat kan nggak boleh begitu. Nah, tapi suci dari hadas dan najis sama seperti sholat. Suci dari hadas dan najis itu, kalau suci dari najis mencakup suci badan, suci pakaian, dan suci tempat yang diinjak. Ya. Nah, kalau masalah tempat sekarang jangan khawatir. Di sana itu selalu dibersihkan tiap waktu itu, nggak berhenti itu. Terus selalu dibersihkan. 24 jam itu selalu ada petugas yang selalu membersihkan. Makanya nggak usah khawatir masalah kenajisan. Ya, yang perlu kita jaga betul adalah badan dan pakaian. Jaga betul jangan sampai kena najis. Terutama saat ke kamar mandi, ke kamar kecil, itu jaga betul jangan sampai kena najis kalau mau tawaf. Ya. Kalau najisnya tidak terlihat oleh mata atau hanya dugaan, maka itu dimakfu, tidak usah dipedulikan. Kalau misalnya berhadas di tengah jalan bagaimana? Maka silahkan keluar dari tempat tawaf, berwudu lagi, lalu meresume tawafnya. Nah, jadi tidak usah ngulang dari awal, cukup meresume. Misalnya sudah dapat 2 putaran, terus mau yang ketiga dapat separuh kok batal, maka yang separuh ini nggak dihitung, wudu dulu, terus meresume putaran ketiga dari Hajar Aswad lagi, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya. Ya. Syarat sah yang ketiga harus di dalam Masjidil Haram, tidak boleh di luar Masjidil Haram. Kalau misalnya terhalangi tiang-tiang masjid bagaimana? Tidak masalah. Jadi nggak harus bulat banget, enggak. Jadi kadang-kadang belok sedikit, yang penting mengelilingi tidak masalah. Ya. Syarat yang keempat harus di luar Ka'bah. Tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Loh, apa mungkin tawaf di dalam Ka'bah? Mungkin. Yakni apa? Yakni pada saat orang itu saat tawaf masuk ke Hijr Ismail. Nah, begitu orang tawaf masuk Hijr Ismail, langsung nggak sah itu sudah. Kenapa? Karena Hijr Ismail masuk bagian dalam Ka'bah. Itu aslinya dalam bagian dalam Ka'bah dulu zaman Nabi Ibrahim itu ya. Makanya nggak boleh tawaf itu masuk ke dalam Hijr Ismail. Termasuk nggak boleh adalah tawaf di Syadzarwan. Syadzarwan itu apa? Syadzarwan itu adalah area yang di dekat dasarnya Ka'bah yang berwarna putih itu. Syadzarwan. Nah, jadi misalnya berjalan di situ nggak sah itu. Jadi harus di luar Ka'bah. Ya. Nah, syarat yang kelima harus berniat tawaf. Ini wajib jika tawafnya dilakukan di luar haji dan umroh. Tapi kalau rangkaian ibadah haji dan umroh, maka hukum berniatnya ini menjadi sunnah. Jadi tawafnya ini kalau ibadah tersendiri hanya tawaf saja, maka niatnya wajib. Tidak boleh mengubah niat. Jadi mengubah niat itu bagaimana? Misalnya di tengah jalan ketemu orang yang dulu di Indonesia itu orangnya itu berutang pada kita. Ya. Dia belum bayar. Lah kok ketemunya di tanah suci pas sama-sama umroh. Wah, langsung kita teringat, wah ini punya utang. Langsung kemudian kita datangi, bayar utangmu misalnya ya. Mengubah niat kayak gitu itu membuat tidak sah tawafnya. Ya, ini sampai dibahas para ulama kan memang nyata itu. Ada orang yang belum bayar utang, dia mengutamakan umroh, ketemu sama yang ngutangi di tanah suci, itu kan yang nggak enak ya. Itu dibahas oleh para ulama. Mengubah niat contohnya adalah menagih utang. Itu sampai disebut itu. Berarti problem universal ya zaman dulu ya. Ada orang yang mengutamakan ke tanah suci daripada bayar utang, itu ada. Kemudian syarat yang lain adalah memulai dari titik Hajar Aswad.
Ya, jadi harus dari Hajar Aswad. Kalau memulainya dari pojok rukun Iraqi atau rukun Syami atau rukun Yamani, maka tidak dihitung. Ya. Oke, kemudian syarat yang ketujuh, Ka'bah harus sebelah kiri. Nah, jadi kalau misalnya muternya searah jarum jam, tidak sah tawafnya. Tak tawaf arahnya benar, tetapi menghadap Ka'bah, nggak sah juga. Ini jalan begini ya. Jadi arahnya benar tapi dia menghadap ke arah Ka'bah. Jadi jalan geser-geser ke kanan gitu ya. Itu juga tidak sah. Termasuk tidak sah adalah jika arah tawaf benar tapi jalannya mundur. Nah, itu ya. Ini orang-orang yang nggak tahu pikirannya apa kalau sampai melakukan kayak begitu ya. Tidak sah. Syarat yang ke-8, 7 kali putaran. Kalau misalnya ragu, maka tetapkan yang paling sedikit. Ya, teknik saya waktu itu biar hitungannya benar adalah saya pakai gelang. Gelang 7 saya letakkan di sini, setiap satu putaran saya pindahkan satu ke kanan. Gitu ya. Kalau pakai jari ini, kadang-kadang itu mungkin lagi gandeng atau apa, terus loh berapa nih tadi ya? Sudah lupa gitu ya. Jadi, tapi ini teknis saja ya, terserah. Kalau diingat-ingat, biar kita maksudnya fokus. Kalau dibantu alat ini kan kita bisa fokus doanya, bisa fokus apa gitu loh ya. Kalau hanya mengingat angka saja itu nanti sepanjang jalan itu satu, putaran kedua, akhirnya nggak fokus berdoa, nggak fokus munajat dan sebagainya. Makanya saran saya untuk menghitung 7 itu kalau saya pakai ini gelang gitu ya. Bukan gelang karet rambut. Nah, karet rambut itu. Bukan karet yang kecil itu ya, karet rambut yang gede-gede itu. Nah, itu. Ummu Hara waktu itu taklid aja ke saya, nggak pernah ngitung. Jadi pokoknya lihat saya tuh. Jadi ya lebih enak, lebih fokus ya jadinya ya. Nah, itu. Kadang-kadang taklid itu penuh berkah ya, kayak gitu ya. Jadi yang mumet yang ngitung ini ya. Oke. Yang ketiga adalah sa'i. Jadi sa'i itu ibadah berjalan yang terdiri dari 2 macam, yakni berjalan biasa dan berjalan cepat di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini tidak boleh kurang 1 lintasan pun. Bahkan tidak boleh berkurang 1 langkah pun. Jadi kalau sampai berkurang 1 langkah nggak sah, harus ngulang dari awal ya. Harus ngulang dari tempat tidak sahnya itu tadi ya. Oke. Kapan melakukannya? Nah, sa'i hanya sah setelah tawaf tuntas. Nah, jadi kalau sa'i dulu baru kemudian tawaf enggak sah. Sa'i hanya boleh dilakukan setelah tawaf. Apakah ada batasan waktu maksimal? Jawabannya tidak ada. Jadi kalau setelah tawaf mau istirahat dulu, boleh. Ya, karena capek misalnya ya, terus istirahat dulu. Atau kemudian bahkan ke hotel dulu, lanjut sa'i berikutnya, boleh nggak? Boleh, karena tidak ada batasan waktu maksimal. Di mana melakukannya? Melakukan sa'i itu harus di area yang disebut dengan istilah mas'a. Mas'a itu area di sebelah timur Ka'bah. Maka saya sarankan pelajari arah mata angin seputar Ka'bah, biar ngerti, oh ini timurnya, ini selatannya, ini penting itu. Sangat berguna itu. Ketika saya ke sana, ketika arah ini sudah sangat jelas, alhamdulillah tidak tersesat. Ya. Jadi bahkan saya ketika mengajak Ummu Hara, walaupun pertama kali ke sana, seolah-olah saya itu sudah mutawif berpengalaman. Padahal tidak pernah ke sana sama sekali. Jadi setelah ini sudah, oh ini pojok Ka'bah, berarti arah saya ke sana, ayo ke sana, bener. Ya. Ini Hajar Aswad, berarti pojok sana adalah rukun Iraqi, ini lurus dengan pintu ini. Persis seperti itu, karena sudah dipelajari sebelumnya. Ya, ngerti, harus ya nganggur-nganggur sambil lihat-lihat HP gitu ya. Scroll-scroll itu sambil dipelajari itu ya. Pojok-pojok Hajar Aswad dihafalkan. Kalau sering dilihat lama-lama hafal kok. Arah mata angin itu sangat mudah dipelajari, diingat. Jadi Mas'a itu area timur Ka'bah. Jadi kira-kira sekitar Hajar Aswad, lurusnya Hajar Aswad itu sudah antara Hajar Aswad dan rukun Iraqi areanya gitu. Nah, itu adalah area yang disebut dengan Mas'a.
Lintasan panjangnya itu kira-kira 450 meter. Nah, jadi kalau latihan itu area kalau di Brawijaya itu pokoknya kira-kira antara pintu masuk BNI itu sampai tembus ke gerbang Panjaitan. Ya, itu kira-kira lintasan sa'i itu kira-kira seperti itu. Kalau latihan sa'inya ke situ, insya Allah pas sudah. Feel-nya mirip sudah, sangat mirip. Ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya setelah tawaf, keluar dulu dari area Ka'bah, menuju ke arah timur, menuju Bukit Sofa. Jadi yang dituju pertama adalah Bukit Sofa. Nah, di Tanah Suci itu, lintasan sa'i itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang paling bawah, ada atasnya, dan seterusnya. Kalau mau yang paling bawah, maka cari dulu rukun Iraqi. Terus cari lurusnya masuk dari pintu situ. Kalau yang dicari adalah lurusnya Ka'bah, itu nanti diarahkan ke lantai atas. Nah, ini nggak ada di video-video ya. Saya cari nggak ada. Saya tahu baru setelah ke sana itu. Oh, ternyata yang ke bawah itu, yang lintasan sa'i yang paling orisinil, lintasan sa'i yang paling orisinil itu di bawah, itu harus lewat pintu yang arahnya dari sejajar dengan rukun Iraqi. Harus dihafalkan rukun Iraqi gitu ya, supaya tahu ya. Nanti baru bisa menuju ke arah Sofa. Ya, dari Sofa dulu, setelah itu silakan berniat sa'i karena Allah, lalu turun berjalan menuju Bukit Marwah. Begitu sampai Bukit Marwah dihitung 1 kali. Setelah itu balik lagi ke Bukit Sofa, maka dihitung 2 kali. Terus sampai 7 kali, sehingga nanti pos terakhir itu adalah di Bukit Marwah. Ya, Sofa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Jadi pokoknya cirinya kalau sudah sampai ke-7, hitungan ke-7 Bukit Marwah, berarti hitungannya benar. Nah, ini kita perlu gelang lagi itu ya. Kadang-kadang bingung ya. Ummu Hora karena nggak pakai gerang ya sempat merasa sudah 5 kali padahal 3. Itu. Ini karena saya pakai gelang ini jadi saya yakin ini benar. Kalau hanya kira-kira aja, karena perasaannya itu karena jalan jauh ya. Kadang itu perasaannya kayak sudah berkali-kali itu ya, padahal belum. Ya. Tidak ada bacaan apapun dalam umroh minimalis ya. Tidak membaca apapun itu sudah sah. Karena status bacaan saat sa'i itu juga sunnah. Ya. Tetapi saat sa'i itu ada syarat sahnya. Nah, ini harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama harus dilakukan setelah tawaf sahih. Artinya tawafnya sah. Kalau tawafnya belum sempurna, baru 6 atau 7 belum dituntaskan, maka nggak boleh sa'i. Yang kedua, harus di tempat sa'i, tidak sah di dalam masjid. Ingat, tempat sa'i itu bukan Masjidil Haram. Ya, tempat sa'i itu sudah di luar Masjidil Haram. Ya, makanya dikatakan tempat sa'i harus di mas'a, tidak sah di dalam masjid. Tapi tidak disyaratkan suci dari hadas dan najis. Jadi kalau sa'i itu batal itu nggak usah bingung, wudhu nggak masalah. Karena tempat wudhunya jauh ya. Ini sekedar peringatan saja. Tempat wudhunya itu jauh. Harus keluar dulu, berjalan sampai mungkin 10-15 menit, balik lagi. Ya kalau tahan sih silahkan, kalau kuat ya. Tapi kalau misalnya capek, lanjut dalam keadaan batal itu nggak masalah. Ya, nggak harus dijaga. Yang harus dijaga tawaf. Karena berjalan itu seringkali membuat buang angin. Nah, makanya harus sering latihan jalan itu supaya angin ini tidak gampang terbuang. Ya, jadi manfaatnya besar sekali sering jalan itu. Karena kalau tawaf dikit-dikit buang angin, waduh, wudhu terus itu tidak perjuangan tersendiri itu ya. Kemudian syarat sah yang lain adalah tertib. Ya, harus berurutan. Dari Bukit Sofa dulu baru ke Marwah. Jadi tidak boleh dari Marwah ke Mekah. Kemudian syarat yang keempat, menempuh jarak sepenuhnya antara bukit dan Sofa. Maksudnya nggak boleh kurang 1 langkah pun. Jadi kalau belum mencapai bukit, kurang 1 langkah sudah balik lagi. Nah itu nggak dihitung langkahnya. Lintasannya nggak dihitung, ya, nggak sah.
Kemudian syarat yang kelima, bersa'i 7 kali. Jadi kalau 6 kali masih belum sah. Ya, oke. Kalau misalnya ragu, maka ambil angka yang terkecil. Oke. Yang terakhir, halaq atau taksir. Halaq itu bermakna menggundul, kalau taksir bermakna menggunting. Jadi boleh milih ini ya. Kalau menggunting itu minimal 3 helai. Kalau menggundul itu hanya untuk lelaki. Jadi wanita itu syariatnya cukup menggunting saja. Ini adalah manasik terakhir dari umroh sekaligus penutup tahallul. Finishing tahallul itu adalah halaq atau taksir. Jika orang sudah melakukan halaq atau taksir, maka selesailah ibadah umroh dan orang sudah dinyatakan melakukan tahallul sempurna. Ini saya teringat pada saat kita umroh di sana itu salah satu pintu amal yang bagus di sana itu kita menyediakan gunting kecil-kecil banyak itu. Itu banyak yang membutuhkan ternyata. Jadi waktu kami tahallul, saya yang guntingan itu sudah berjejer beberapa orang minta dipotongkan. Itu kita andaikan menyediakan 5 gunting kecil, 6 ada orang kayak itu kita kasihkan, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena kadang-kadang nggak semua orang persiapan. Jadi ketika ada yang kayak gitu itu sangat senang mereka. Ya. Tapi ada pula orang yang memandang ini sebagai masalah. Jadi ada yang orang buat konten video itu bilang, jangan tahallul sendiri. Bilangnya gitu, maksudnya gunting halak itu, jangan, mending ke tukang cukur aja. Kalau bawa gunting sendiri, wah kita nggak sempat-sempat gunting itu. Banyak orang yang minta diguntingkan. Jadinya kita, wah, cara mandangnya berarti dianggap gangguan. Keliru, harusnya kita memandang itu peluang amal soleh. Membantu orang lain itu jangan dianggap mengganggu. Tapi ada orang yang merasa terganggu itu. Saya heran sebenarnya ya. Ya apa sih bimbingannya umrohnya ini. Jadi dikasih peluang amal oleh Allah tapi dianggap sebagai gangguan. Nah ini memang ya makanya kalau memang ada kayak begitu itu mending kita kasihkan aja. Pakai ini bisa saling membantu. Itu ide saya, gagasan saya gitu berdasarkan pengalaman itu ya. Oke. Kapan melakukannya? Nah, melakukan halaq atau taksir itu dilakukan setelah sa'i tuntas. Apakah ada batasan waktu? Tidak ada batasan waktu selama masih hidup. Nah, jadi andaikan setelah sa'i shopping dulu misalnya ya, atau misalnya ya nunggu sampai berapa minggu misalnya baru cukur, ya sah saja karena nggak ada batasan waktu. Itu maksud nggak ada batasan waktu kayak begitu. Bahkan setelah pulang baru cukur rambut itu juga tidak masalah. Ya, nah beda dengan orang haji ya. Kalau haji itu waktu terbaiknya itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sudah lebih dari tanggal 10 itu statusnya makruh. Lebih makruh lagi kalau di hari tasyrik. Lebih parah lagi makruhnya kalau sudah keluar dari Mekah. Nah, tapi kalau untuk umroh tidak ada batasan waktu. Di mana melakukannya? Bebas. Di tukang cukur boleh, di hotel boleh, kendaraan boleh, tanah air boleh, dimanapun tempat yang nyaman. Hanya saja kalau bagi orang yang umroh, tempat paling afdol di Bukit Marwah. Kalau orang haji, yang terbaik di Mina. Nah, itu ya. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya awali dengan niat karena Allah, lalu cukurlah rambut. Kalau nggak mau nyukur, maka gunting saja minimal 3 helai. Ya, kalau misalnya memangkas, maka bebas mau diambil yang mana, rambut yang menjuntai atau yang tidak menjuntai, silahkan. Tapi harus rambut kepala, tidak boleh jenggot. Nah, ini nggak sah jenggot ya. Kumis juga tidak sah. Alatnya bebas. Ya, mau pakai gunting, mau pakai pisau, mau pakai silet, ya silahkan. Bahkan para ulama mengatakan boleh saja dibakar. Jadi bawa korek itu ya, seros itu ya, itu sah itu. Ya, cabut boleh nggak? Cabut bukan boleh bahkan. Dicabut itu boleh. Nggak bawa gunting ya, cabut 1, 2, boleh.
Dipotong dengan gigi boleh. Nah, itu ya. Karena terpaksa misalnya, yang penting tahallul dulu tidak masalah. Ya. Ya. Kalau misalnya nggak bisa menggundul karena sakit gimana, atau penyakit atau luka, maka harus ditunggu. Nggak ada uzur itu. Harus ditunggu sampai sembuh, baru kemudian dicukur. Jadi nggak ada uzur itu. Kalau sakit atau luka, tunggu sampai bisa digundul atau dicukur. Gimana kalau sebelum cukur ternyata sudah gundul? Nah, ini terjadi pada kasus orang yang umroh kedua, ketiga, keempat misalnya ya. Nah, maka dalam hal ini gugur kewajiban. Sudah tidak ada kewajiban untuk mencukur atau kewajiban menggundul lagi. Tapi kalau misalnya rambutnya masih ada bulu-bulu halus, maka tetap wajib mencukurnya, walaupun sedikit. Tapi kalau misalnya pelontos ya, benar-benar walus gitu ya, sudah nggak ada lagi rambutnya, maka itu gugur kewajiban halak atau taksir, gitu ya. Cuma para ulama mensunahkan imror, jadi di alat cukurnya itu dilewatkan serut gitu aja, gimmick aja. Nah itu disunahkan, tapi nggak wajib itu, nggak wajib. Jadi itu mirip seperti kewajiban berdiri dalam sholat, tapi orang yang buntung kaki. Nah itu kan gugur tuh kewajibannya, karena nggak bisa berdiri, atau lumpuh, kan nggak mungkin melakukannya. Maka para ulama mengatakan gugur kewajiban halak karena tidak mungkin dilakukan, gitu ya. Nah, jadi itu ringkasan dari fikih minimalis ya. Walaupun minimalis tapi ya tetap panjang juga penjelasannya ya. Ya, tapi di sini ada catatan penting. Catatan pentingnya apa? Ketika kita memilih umroh minimalis, maka siapkan uang seharga kambing untuk bayar dam, gitu ya. Karena umroh minimalis itu tidak peduli kewajiban-kewajiban umroh, yang penting rukunnya saja. Sehingga kalau misalnya fokus pada rukunnya saja, umrohnya sah, tapi wajib bayar dam. Ini seperti haji tamattu itu loh. Haji tamattu itu kan wajib bayar damnya. Kenapa? Karena ihramnya itu tidak dari miqat, artinya kewajiban hajinya tidak dilakukan. Jadi ihramnya dari Mekah mereka itu, sehingga kemudian wajib bayar dam ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau bayar dam, maka tingkatkan menjadi umroh standar. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Supaya tidak bayar dam berarti mengerjakan rukun sekaligus melakukan sesuatu yang menghindarkan diri dari membayar dam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.